Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pikir pagi dulu ya. Hari ini kita coba live di TikTok. Sebenarnya mau TikTok mau YouTube, karena kemarin saya nyoba Al-Kahfi saja. Yang ikut Al-Kahfi itu cuma 20 orang, tetapi yang ikut di TikTok itu bisa 500. Aplikasinya. Ternyata memang luar biasa, lebih enak ngaji di rumah. Oke, tapi nggak apa-apa, apapun itu yang terjadi, yang penting kita tetap berusaha bergerak dalam dakwah. Ya, terus bergerak dalam dakwah, karena bagaimanapun orang berlomba-lomba dalam kemaksiatan, tapi kita juga perangi dengan kebaikan. Saya duluan di TikTok, joget-joget duluan. Sekarang kemarin saya buat konten yang isinya nasihat, tapi lagunya lagu joget. Ya memang harus begitu ya sudah. Jadi kalau ada yang ketemu nanti konten-konten saya seperti itu, jangan dikomen. Itu bagian dari strategi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده أعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إني أسألك اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزل وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روآتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada yang sambil pusing bacain? Ada yang pusing? Ada yang ke bawah nanti? Gak ada ya? Nah, kalau sudah pusing, ngantuk, datang-datang, wajib baca yang enak. So, jam berapa kurang berapa menit? 5:20 menit. 20 berarti ada 32 menit lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Apa doa saya kurang mandi apa jawabannya? Jawabnya doainnya juga Pak Bu di kemarin berbagi dan menyampaikan mudahkan urusan orang lain. Kalau sudah menulis pokoknya mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi waffaqana li huduri subhi wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya semoga kajian subuh ini menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakutan, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya barang siapa yang menghadiri majelis ilmu di sebuah masjid, di rumah, di bagian rumah dari rumahnya Allah, kemudian dia membacakan ayat-ayat Quran, maka Allah akan turunkan as-saki. Saya ulang-ulang, as-sakinah. Jadi ketenang, berarti kalau mau cari ketenangan datanya ke majelis ilmu yang bahas majelis ilmu yang bahas Al-Quran. Allahu a'lam. Kemudian diturunkan rahmat. Kalau mau cari rahmat berarti carinya di majelis ilmu. Kemudian yang ketiga didoakan oleh para malaikat. Apa doanya para malaikat? Ya Allah ampuni dia, ampuni. Kemudian yang keempat dibicarakan oleh penduduk. Kalau di dalam kehidupan sosial kita dibicarakan oleh banyak orang, itu kita biasanya senang. Nah kita kadang-kadang Pak dibicarakan oleh penduduk langit itu tidak senang. Maka dari hari ini maka tanamkan 4 hal ini untuk kita rajin menggali majelis ilmu dimanapun berada, siapapun ustadznya, siapapun ustadzah. Kalau memang cari ketenangan, cari rahmat, cari doa malaikat, cari biar dibicarakan oleh penduduk langit. Ternyata gampang. Cuma banyak di antara kita tidak banyak tertarik Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika ya Allah. Allahumma iftah lana abwaaba nuris samawati wal ardi kama fatahta li ibadika as-shalihin. Amin Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya juga hakikat dari kajian ini tidak ada maha suci Allah, la ilma lana. Gak ada yang saya punya, Bu. Yang mendengarkan, yang menyimak tidak ada juga yang punya. La ilma lana illa kecuali alam tanah Allah yang ajarkan kepada kita. Pak, kalau sampai antar lagi ditutup 5 detik berikutnya, Allah tutup pikiran saya, tidak bisa ngomong. Jadi jangan sampai kita pernah merasa hebat. Begitupun Bapak dan Ibu sekalian hadir di majelis ini. Jangan pernah kalau nggak saya kuat, kalau nggak saya rajin ibadah, kalau nggak saya taat kepada Allah, maka tidak ada kekuatan lain selain yang diberikan oleh yakin Allah yang pilih Bapak, Allah yang pilih Ibu hari ini untuk mengikuti kajian subuh ini. Enak ya kalau gitu ya? Los, nggak rewel. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena berat. Yang ngajar pura-pura sok pinter. Yang mendengarkan pura-pura dapat ilmu baru, bentar lagi lewat tetangga, lewat depan, nolong pengajian. Mari sholat subuh pulang. Enak, yang itu yang enak, yang kita rasain. Kenapa? Enak-enak pulang ke rumah, habis sholat subuh pulang ke rumah. Di rumah apa?
bangunin istri misalkan atau bangunin suami, kita rasanya kirim pahala gratisan. Mau? Bu, mau kirim pahala gratisan? Udah, sederhana saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini temanya kita kuatkan sandaran. Ada sebuah pertanyaan penting, siapa sebenarnya sandaran kita di dalam kehidupan kita ini? Siapa sebenarnya sandaran kehidupan kita selama hidup di dunia? Hah? Yakin? Yakin? Beneran? Hah? Aku yakin. Beneran? Yakin ini? Jangan cuma di majelis ini bahwa sandaran saya Allah, Ustaz. Yakin ya? Nanti hanya ditinggal suami sebentar gitu ya. Aduh ya Allah, uripku aja belase. Hidupku mati dise. Katanya sandarannya Allah. Kok wis nyelo? Ya Allah, kok bojoku sing dijuku dise ya Allah. Kok gak bojone wong liya ae. Beliau tes. Oh, manusiawi. Tapi ingat ya, itu manusiawi, tapi jangan benar-benar masuk ke dalam. Ya nangis biasa. Pak Maulani nangis ya. Nangis. Siapa lagi? Tinggal. Nangis lah. Tapi kalau memang iman itu di dalam hati, makanya sering kami sampaikan, cintai istrimu, cintai suamimu, tapi jangan pernah berlebihan. Jangan sampai cintamu pada pasanganmu, cintamu kepada anakmu melebihi cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Kadang-kadang kita kelewat. Saking kelewatnya ya itu ada ditinggalkan istri. Apalagi lebih ironis lagi, yang meninggal itu bintang sinetronnya. Aduh, saya meninggal. Nangis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sandaran kita Allah Subhanahu. Terus bagaimana caranya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Pak? Bu? Bersandarnya ya, mau bersandarnya? Pasrah? Beneran? Hah? Bu ini beneran pasrah? Bu, kunci rumahnya hari ini titip di sini ya? Nanti di sini ya Bu ya. Kunci rumahnya taruh di sini atau Ibu udah bisa pulang dia mau pasrah. Kita kadang-kadang kehilangan sesuatu sedikit. Kita apa namanya? Menyesali. Bagi yang kehilangan istri atau bagi yang kehilangan suami, ini khusus sekaligus pelajaran bagi yang lain. Jaga-jaga, sebentar lagi juga pasangan Anda juga akan hilang dari muka bumi, akan hilang dari sana. Kemana kita bersandarnya? Kalau misalkan saat pasangan, ada yang pasangan pergi tanpa permisi, tanpa pamit, sama nggak pulang-pulang pakai Bang Toyib. Sekali lebaran, 2 kali lebaran. Kemudian ada yang memang dipanggil Allah meninggal. Ada yang karena memang tidak kecocokan. Cuma ada di antara suami atau di antara istri kadang-kadang berpikirnya begini, aku iso urip tanpa suamiku. Punya pemikiran seperti itu. Aku bisa hidup tanpa istriku. Bagus? Bagus. Ya? Bagus lah kalau memang sudah dipanggil. Nah ya, kan sudah.
langit itu ibadah, kita tidak boleh politik. Tidak apa-apa. Kalau bukan perempuan, kalau laki-laki, oh iya, aku bisa. Cantik dari mantan istri saya untuk saya jadikan. Kira-kira dalam pemikiran seperti ini sandaran hidupnya siapa? Sandaran hidupnya yang perempuan merasa bisa cari uang sendiri, masih merasa cantik, glowing, kinclong, sehingga bisa berpikiran untuk nyari suami lagi. Kita mengeluh di saat suami kita meninggal. Kita mengeluh meratap saat istri kita tidak ada. Artinya kita masih lemah dalam sandaran kita. Ternyata selama ini kita berharap banget dan bersandar banget sama pasangan kita. Yakin katanya sandaran tadi Allah. Ayo bareng. Kita cari lebih kuat lagi ke dalamnya. Maka tak kala pemikiran-pemikiran itu ada di dalam diri kita, di situ berarti sebenarnya sandaran kita belum kuat. Ya kita terima ya, kita itu manusia. Tapi cepat berbalik dan berbenah. Ada sebuah wirid atau doa ayat yang ada di dalam Al-Quran berupa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang jadi penolong saya. Dalam Quran surat Fatir, ayat Fatir itu surat yang ke-35, ayat yang ke-15, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Panggilan di sini di Quran itu kadang-kadang ayyuhan nas, wahai manusia, panggilan secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, biasanya ya ayyuhan nas panggilannya ayatnya tentang makanlah kamu makanan yang halal, itu ya ayyuhan. Semua itu makan yang halal. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, panggilan khusus orang-orang yang beriman. Banyak sekali. Kalau sudah panggilannya amanu, kalau ya ayyuhalladzina amanu, kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya mukhatabnya, percakapannya. Kalau bahasanya Bu Santoso, orang kedua gitu. Panggilannya kalau udah ya ayyuhalladzina amanu, Pak Gatot dipanggil, Bu Fitri dipanggil. Hei orang-orang yang beriman, apa bisa aqimus shalah, dirikan sholat. Kalau enggak dirikan sholat berarti enggak dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman. Masuk akal? Hei muridku sini, berarti muridnya yang dipanggil. Jelas murid. Berarti kita sekarang ini sudah Allah panggil sebagai orang yang beriman ya. Oke. Ini panggilannya masih ya ayyuhan nas. Antumul fuqara'u ilallah. Jadi ini yang merasa bisa kerja sendiri, yang merasa masih kuat, antumul fuqara. Kita kalian itu sebenarnya fakir miskin. Dan kalau kita fakir, kalau kita miskin di hadapan Allah, terus rumahnya kamu lagi punya siapa? Halo, Bu, rumahnya Bu Pran itu punya siapa kira-kira? Ya, antumul fuqara. Terus kapan kadang-kadang kita merasa bahwa itu adalah rumah kita dan hasil jerih payah kita yang kita kumpulkan bertahun-tahun, bahkan kita bisa wariskan kepada anak. Ilallah. Wallah, dan
Dan sesungguhnya Allah itu wal goni. Apa goni? Artinya goni. Haji Abdul Ghani. Jadi haji orang yang hamba yang kaya. Goniyun itu kaya. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, berarti yang punya semuanya Allah. Tadi di dalam pembukaan surat lillahi ma fis samawati wa ma fil lillah, kepunyaan Allah ma apa-apa fis samawati yang ada di langit, wa ma fil, terus yang punya kita mana Pak? Sudah saya jauh-jauh Pak, itu kita ngaji setiap kita baca Yasin, tahlilan diperingatkan, makanya jangan fokus kepada tahlilannya, fokus kepada ulama meminta kita untuk ngaji itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya punya Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Terus punya kita mana? Disambung lagi oleh Yasin, apa dia? Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Sesungguhnya aku ciptakan hewan-hewan dan itu, tapi manusia kadang-kadang kok. Kita setiap malam Jumat ngaji ya, tahlilan bisa 7 kali. Kadang-kadang awalam yarau anna. Kalau sudah bahasanya Quran itu awalam yarau itu Pak. Ya, awalam yarau itu sindiran-sindiran dalam Quran itu halus. Cuman saking halusnya kita malas mencoba. Sehingga malas mencoba, malas belajar. Kalau sudah bahasa awalam yarau, bahasa Jawa nih atau bahasa kasarannya lo ya. Kak ketok. Kak mikir. Tak mikir. Awalam yarau anna, sesungguhnya kami khalaq. Awalam yarau anna khalaqnakum mimma amilat aydina. Apa yang telah kami jadi berikan, yang kan hewan itu diternak gitu ya. Kan diubuh sebenarnya. Apa dipelihara. Tapi kadang-kadang mereka merasa bumi. Oke, lanjut. Maka sebenarnya sejatinya sandaran kita itu lemah. Saat ini posisi sandaran kita itu lemah. Kenapa kok lemah? Itu contoh-contoh. Kita kehilangan, coba deh. Siapa yang pernah kehilangan motor gitu ya, atau mobilnya hilang? Jadi sudah enggak. Kalau boleh saya cerita, saya belum tahu teori ini. Saya pernah suatu ketika harta, waktu masih bujang, harta satu-satunya saya waktu itu yang bisa menghasilkan untuk kerja itu adalah laptop. Waktu itu saya masih kos, masih laptop. Suatu ketika saya lembur di kantor, ketiduran di depan laptop. Itu sekitar jam 1:30. 1:30 laptopnya hilang. Kira-kira subuh itu laptopnya hilang. Itu adalah harta satu-satunya saya Pak. Tapi nggak tahu, bismillah, pasrah, nggak tahu kok. Saya kadang-kadang ingatnya sekarang gitu ya. Saya tiba-tiba sampai pagi itu masuknya ke sebuah masjid. Di depan masjid itu ada toko. Uang saya waktu itu ada sisa 200.000. Ternyata saya beli Quran. Kalau nggak salah Quran. Jadi berjalan. Saya nggak tahu nih. Itu saya belum tahu dulu. Kehilangan harta satu-satunya, ternyata kita diajak, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membeli untuk kembali kepada Allah. Jadi tatkala sandaran kita lemah, kalau misalkan kita punya masalah ketok, tatkala kita kehilangan istri, kehilangan suami, kita akan berpikir untuk mencari sandaran-sandaran baru. Betul. Apalagi masih muda katanya. Oh, kawinnya. Tapi tatkala kita merasakan bahwa sandaran kita yang pertama itu lemah, kemudian kita akan pindah ke sandaran berikutnya yang sama-sama lemahnya, maka di situ sandaran kita.
Siapa sandaran terkuat untuk kita jadikan pegangan hidup selamanya? Baginda sandar tawakalnya kepada Allah. Terus kalau sandaran kok sama Allah, bapak ibu nggak sandaran sama Nabi, rujukannya mana? Paham maksud saya? Paham ya? Iya Pak. Kalau sudah bersandarnya sama tawakalnya kepada Allah, sekarang sandarannya juga kepada sandaran orang yang terkuat, itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Coba apa yang kurang dari gagal? Sebagai kepala rumah tangga, luar biasa. Kalau kita mengharapkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, kalau kita ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, contoh keluarga baginda Nabi, bagaimana dia menjadi kepala rumah tangga? Ibu-ibu yang contoh Khadijah, bukan Khadijah itu. Contoh contoh Sayyidatina Aisyah. Contoh di situ sudah ada panduan itu. Maka sandaran utama yang kita jangan pindah dari sandaran lemah yang pertama pindah ke sandaran lemah berikutnya dan bersandar yang lemah terus. Cari dulu sandaran yang paling kuat. Setelah sandaran itu Anda benar-benar kuat, maka Anda mencari sandaran berikutnya. Paham maksud saya? Kenapa sih suamiku diambil oleh Allah? Kenapa sih kok aku berpisah dari suami? Kenapa sih kok aku? Ya pokoknya setiap kehidupan harus ada pembelajaran di dalam diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surah Idza sa'alaka ibadi anni fa inni, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh dari jalur Abdullah bin Abbas, itu ada 6 redaksi, saya kutip satu saja. Idza sa'alaka fas'alillah. Jika kau ingin meminta sesuatu, maka minta pada Allah. Kalau nggak salah juga di sini sudah pernah kami sampaikan. Wa idza sta'anta, jika kau minta pertolongan, minta tolonglah hanya kepada Allah. Kenapa kok saya sampaikan itu? Ini jadi renungan untuk kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, liyas ala ahadukum rabbahu, hendaknya hamba itu minta kepada Tuhannya hajat-hajatnya sekecil apapun, hatta yas'alahu al-milha. Milha itu apa? Garam. Pernah kalau nggak salah disampaikan oleh Ustaz, minta garam aja langsung minta sama Allah. Hatta minta garam berarti hal terkecil kan disuruh minta sama Allah. Wa hatta yas'alahu lahu, apa namanya, sandal itu udah diminta sama Allah. Idza qat'a, kalau sandalnya. Jadi kalau sandal putus, maksudnya apa dari hadis ini? Kita disuruh minta sesuatu dari hal yang terkecil dan sampai hal yang terbesar. Minta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disambung dalam Quran surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi, jika hambaku meminta kepadaku, anni, kata tentang jika idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, katakan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab setiap doa-doa yang dilantunkan kalau memang doa itu memang ditujukan kepada falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah
penuhi semua panggilan-panggilanku, wa yu'minu bi, maka berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, agar engkau menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukurang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini yang pertama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan hari-hari selanjutnya dijadikan sebagai amal perbuatan baik anak yang soleh, sehingga amal perbuatan baik anak yang soleh insya Allah pahalanya mengalir untuk kedua orang tua kita, baik yang ada di dunia ataupun yang telah meninggalkan kita bersama. Yang ketiga, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari hari ini hingga selanjutnya menjadi penebus dosa-dosa kita di masa yang lalu, karena sadar atau tidak sadar kita adalah orang-orang pendosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak Maulana datang. Sudah pada ziarah ke rumahnya Pak Maulana? Semua. Berarti saya belum. Hah? Sudah dapat doa dari Pak Maulana? Pokoknya saya minta Pak Maulana bikin doa. Sudah semua dapat berarti? Hah? Oh, sudah di masjid? Mau diulang lagi? Hah? Ya. Udah. Udah. Pak, saya pengen berarti nanti saya datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami niat wa kulli niyatin shalihah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Nahmaduka ya Allah innaka antar rahmanur rahim. Nahmaduka ya Allah innaka antal azizul jabbarul mutakabbir. Asyhadu bi annaka antal wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rabbana ma 'abadnaka haqqa ibadatik. Fala tarudna ila anta ya Rabb. Fala tarudna min rahmatika ya Rabb. Ya Allah, mohon ampunilah jika selama ini kita melaksanakan ketaatan kepada-Mu, atau kami setengah-setengah dalam menyandarkan hati kami kepada-Mu, maka dari hari ini mohon ya Rabb, jangan pernah Kau tolak semua apa yang perbuatan kami. Jangan pernah Kau tolak semua amal kebaikan kami. Ya Rabb, jangan biarkan bahkan seperti dari kehidupan kami. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan hati kami dan dosa-dosa kami sebagaimana Kau jauhkan pintu barat dan timur. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayah kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamariha da'iman abada. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau terangi bumi ini dengan matahari dan bulan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sahhil sa'ira umuri
masjidina hadza. Ya Allah, mudahkan semua urusan kita bersama. Allahumma sahil sa'il umur jamaah masjidina hadza. Ya Rabb, mohon mudahkan semua urusan dunia dan urusan akhirat jamaah masjid bersama ini ya Rabb. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika dengan sifat rahmat dan rahimmu kami berharap. Wa bi fadlika dengan sifat fadlmu kami berdoa ya Rabb. Allah ta'ala fi masjidina hadza dzamban illa ghfarta wa la hamman illa farajta wa la 'asiran illa yasarta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa a'antana ala qadariha wa yassartana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna min zina. Ya Allah, jauhkan kami dari seringnya siksa neraka ya Allah. Allahumma ajirna min amalin yuqarribuna ila nar. Ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan yang bisa mendekatkan kami kepada neraka ya Allah. Allahumma a'ti riqabana minan nar. Ya Allah, jika pernah di masa lalu malaikat mencatatkan dosa kami yang maka mohon hari ini ya malaikat untuk menghapus catatan dosa saya. Allahumma a'ti riqabana minan nar. Demikian jika catatan dosa itu terjadi pada kedua orang kami kepada ibu kami kenapa? Maka mohon ya Allah berinya datang malaikat untuk menghapus catatan dosa itu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, mohon bantu kami untuk selalu mengingat dosa kami. Ya Allah, mohon bantu kami untuk selalu mengingat untuk bersyukur kepada-Mu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, mohon bantu kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon jauhkan kami dari kehinaan. Wa adkhilna jannatal firdausi ma'al ya Rabb. Golongan kami jamaah masjid besar ini sebagai hamba-hamba pemburu surga Firdaus ya. Wadkhilna jannatal firdausi ma'al abrar. Wadkhilna jannatal firdausi ma'al abrar. Ya Aziz ya Rabbana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapakku, ibu-ibuku semuanya, terima kasih atas waktunya sudah duduk bersama di dalam majlis ini. Mohon kita saling memaafkan jika saya salah dalam tutur kata dan banyak ada Al-Quran yang tidak saya bahas. Mohon maafkan kesalahan. Insyaallah saya juga memaafkan jika kesalahan itu terjadi kepada kita. Bapak Ibu semuanya, dalam kehidupan ini kita semua pasti mengalami musibah, masalah berat apapun, namun yakinlah Rasulullah segala pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wafatun qarib. Yakinlah wahai saudara-saudaraku, jika kita ada masalah, jika ada kita menghadapi kita di kehidupan kita, yakinlah dari Allah. Wafatun qarib. Kemenangan itu sudah dekat di depan. Ingat dari Allah, Basyir Sabri, berikan kabar gembira pada orang-orang yang sadar ada masalah, ada ujian sabar. Insyaallah
Allah akan menilai semua kata-kata kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masalah suruh, mohon maaf.